Oke, baik, kita mulai perkuliahan kita. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Selamat datang di perkuliahan pemrograman berbasis web ya. Nah, untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan web 1 ya. Jadi nanti ada 4 kali pertemuan web dan ini merupakan salah satunya. Nah, baik, kita akan mulai. Jadi, nah ini udah saya share screen ya, nanti akan saya upload. Nah, kita akan bahas dulu untuk RAT kita. Oke, jadi untuk RAT kita ini ada berapa ini ya? Ada 14. 15. Oke, jadi ada 15 pertemuan ya, ada 15 tutorial. Oh ya, ada 15 tutorial ya. Ada 15 kegiatan tutorial yang dibagi ke 8 sesi seperti itu. Nah, untuk yang pertama, nanti kita akan belajar tentang website, kemudian kita akan belajar tentang hypertext, markup language, kemudian kode HTML sederhana, strukturnya nanti seperti apa. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan belajar CSS dan JavaScript ya. Kemudian kita akan belajar mempersiapkan alat dan bahan untuk implementasi di HTML-nya. Kemudian ini implementasi CSS dan JavaScript-nya di bagian keempat. Oke, kemudian di bagian kelima, ya, tutorial kelima. Nah, di sini kita sudah masuk ke pokok bahasan Vue.js-nya. Ya, jadi nanti ada pembahasan Vue.js, kemudian menampilkan data, conditional, dan pengandaiannya ini. Kemudian nanti ada data binding. Oke, kemudian ada computed properties dan method. Kemudian ada lecture-nya di sini, ada praktikum unit 2 untuk Vue 1 dan praktikum unit 2 untuk Vue 2. Oke, kemudian di tutorial ke-10 kita akan bahas tentang array. Kemudian pertemuan ke-11 atau di tutorial ke-11 kita belajar tentang filter, event handling. Di 12 ada components ya. Kemudian 13 ada canvas dan juga animasi. Kemudian di 14 ada database dan yang terakhir adalah praktikum unit 3. Nah, seperti itu pokok bahasan kita yang tersebar di 15 tutorial ya, yang dibagi menjadi 8 sesi pertemuan nantinya. Nah, kemudian mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nah, ini adalah nama saya sesuai dengan yang tertulis di e-learning ya, atau di LMS. Nah, saya merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada pada program studi Master of Computer Science ya, atau ilmu komputer di sini. Nah, saya bekerja sebagai pengajar atau dosen dan juga sebagai web developer, dan juga saya seorang penyuka AI ya. Jadi saya beberapa kali menerima hibah penelitian kompetitif nasional di bidang AI ya. Jadi di tahun 2024, 2025 dan juga di tahun 2026 ini. Jadi sudah 3 kali ya saya menerima hibah kompetitif nasional di bidang AI seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi teman-teman di sini sebenarnya sudah ini ya. Jadi di sini sudah dipersiapkan untuk berbagai macam materinya. Saya sudah upload video sapaan juga. Kemudian nanti teman-teman bisa baca di sini terkait dengan aktivitas belajar. Pokok bahasannya apa saja di sini juga sudah ada ya. Nah, kemudian aturan-aturan mainnya seperti apa, misalkan ada kegiatan belajar mandiri dan tugas ya, nanti mempelajari skenario praktik bimbingan online, mempelajari BMP-nya, BMP yang kita gunakan ya, yaitu BMP dengan kode MSIM 4309 pemrograman berbasis web. Kemudian nanti mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 ya.
Oke, nanti untuk tugas 1 dan 2 jangan lupa rekamannya ya. Jadi ini menjadi aspek penilaian juga nantinya. Kemudian berperan serta aktif dalam tutorial atau bimbingan. Nah, ya ini to web nanti yang dilaksanakan secara sinkronus seperti ini ya, 2 jam sebanyak 4 sesi. Kemudian nah ini untuk sebarannya, distribusi tugasnya ada di aktivitas belajar 4, aktivitas belajar 8, dan aktivitas belajar 12. Ya, sedangkan untuk to webnya yang kita laksanakan secara asinkron dan sinkronus. Ya, asinkron nanti asinkron itu melalui prodi ya. Jadi prodi sudah melaksanakan yang asinkron. Nah, kemudian nanti tutor akan melakukan yang sinkronus. Jadi di tahap 1 ini sudah saya lakukan hari ini. Kemudian nanti di aktivitas belajar 6, aktivitas belajar 10, dan aktivitas belajar 14. Seperti itu. Nah, ini untuk tabel-tabelnya ya, nanti bisa dibaca. Nah, silakan teman-teman juga memperkenalkan diri di forum perkenalan. Ya, kalian bisa melakukan perkenalan diri di sini. Nanti akan saya balas ya, selama nanti masih dalam minggu ini ya. Jadi masih dalam minggu ini nanti akan saya respon. Oke, kemudian untuk RAT-nya juga bisa kalian download ya, sudah tersedia di e-learning. Silahkan di-download dan dipelajari nanti. Dan ini merupakan gambaran gambaran bagi kalian terkait mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan jadi kalian nanti punya pandangan selama 8 pertemuan nanti apa saja yang akan kita bahas. Seperti itu. Kemudian di sini ada materi inisiasi ya yang saya gunakan. Di sini ada materi inisiasi seperti ini ya. Nah, ini dia, ini materi inisiasi. Nanti bisa kalian download dan juga kalian pelajari. Kemudian ada tips untuk setup environment pemrograman berbasis web. Ya, jadi nanti kita membutuhkan beberapa environment ya. Nah, di sini sudah tersedia video untuk setup environment-nya. Jadi di sini kita menggunakan Vue.js. Nah, artinya kita membutuhkan environment yang support atau yang mendukung pengembangan web menggunakan Vue.js nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tata tertib juga ya. Kemudian ada link to web. Nah, ini untuk to web prodi sudah dilaksanakan secara asinkron. Silakan disimak video-videonya ya. Nah, kemudian untuk to web yang dilaksanakan secara sinkronus oleh tutor sudah saya siapkan juga di sini dan kalian bisa akses untuk join URL-nya atau link URL-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang aktivitas belajar 1 bisa kalian akses di e-learning karena sudah tersedia dan bisa kalian akses serta kalian juga bisa memanage beberapa bagian ya, terutama nanti di bagian perkenalan seperti itu. Oke, kita lanjut. RAT sudah kita bahas untuk materi apa saja yang akan kita bahas selama 8 sesi. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke bagian materinya ya di sini ya. Nah, untuk materinya, oh ya, sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya perlu menyampaikan terkait dengan apa namanya modulnya ya. Jadi modulnya ini bisa kalian akses melalui RBV ya. Nanti menggunakan akun masing-masing dengan kode MSIM 4309, nama modulnya pemrograman berbasis web ya. Nanti bisa kalian akses di sini dan kalian juga bisa mempelajari isi-isi atau konten yang ada pada modul ini ya. Nah, nanti kalau misalkan sekiranya ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan ya. Nanti untuk untuk forum diskusi itu akan dibuka di minggu depan seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian materi yang akan kita bahas ya di materi inisiasi. Yang pertama itu adalah website dan HTML ya. Jadi ini adalah pokok bahasan kita yang pertama. Nah, di sini disampaikan apa itu website. Jadi, website atau situs web itu adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses secara online oleh baik itu perorangan, bisa juga perusahaan, bisa juga institusi pendidikan, pemerintahan, dan organisasi.
Ya, jadi website ya, atau situs web itu adalah sekumpulan halaman. Ya, jadi kalau kalian misalkan membuka situs web ya yang ada di internet, misalkan buka apa namanya, bisa buka blog gitu ya, buka YouTube, misalkan buka sosial media seperti Facebook misalkan. Nah, itu merupakan website ya. Jadi website ini biasanya terdiri dari sekumpulan halaman. Ya, misalkan kalau kita buka halaman web universitas terbuka misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nah ini adalah situs web ya atau website. Jadi situs web ini dia punya beberapa halaman. Nah, itu yang kita sebut sebagai sekumpulan halaman ya. Jadi situs web itu punya beberapa halaman di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini saya close saja, misalkan ke kontak gitu ya. Nah, seperti ini ada halaman kontak. Kalau saya ke profile, misalkan kita ke sejarah gitu ya. Nah, ini nanti kita masuk ke halaman sejarah UT. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi website atau situs web itu adalah sekumpulan halaman web ya. Jadi sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses secara online. Nah, jadi halaman webnya ini saling berhubungan gitu ya. Jadi antara antara misalkan sejarah dengan visi misi ya saling terhubung gitu. Dan mereka mereka membicarakan hal yang sama ya, satu konteks gitu ya. Misalkan tentang sejarah UT, visi misi UT gitu ya, perencanaan UT. Kemudian kalau saya masuk ke halaman kontak, ya dia bicara tentang kontaknya UT seperti itu. Nah, jadi maksudnya di sini ya saling berhubungan. Jadi satu halaman dengan halaman lain itu ya masih saling berhubungan ya. Jadi kalau kita mau pindah ke halaman lain ya itu bisa melalui menu atau bisa melalui link gitu ya. Atau ya link itu bisa juga disisipkan di dalam tombol atau di dalam menu seperti itu. Nah, yang udah pasti dapat diakses secara online ya. Jadi ketika situs itu sudah online ya, artinya sudah di hosting gitu ya, sudah di deliver ke apa namanya, ke servernya, ke web servernya. Nah, itu secara otomatis bisa diakses oleh siapapun ya. Jadi seperti itu. Selama kita diberikan hak akses gitu ya. Jadi kita bisa mengaksesnya gitu. Oke, jadi website seperti itu ya. Jadi website itu adalah situs web yang bisa diakses oleh siapapun ya secara online yang memiliki halaman atau sekumpulan halaman yang saling terhubung satu dengan lainnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah manfaat website. Nah, jadi apa sih sebenarnya manfaat website ini? Yang pertama adalah sumber informasi. Ya, sudah pasti bahwa website itu merupakan sumber informasi. Ya, salah satu contohnya adalah website UT ini. Ya, jadi kalau misalkan saya mau tahu nih sejarahnya UT itu seperti apa. Nah, jadi saya bisa masuk ke halaman sejarahnya, ya seperti ini misalkan. Nah, dan sejarah atau konten yang dituliskan di sini, ya ini merupakan informasi, gitu. Informasi untuk saya sebagai pembaca atau saya sebagai pengunjung, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bisa juga halaman web itu sebagai sarana promosi. Ya, jadi website itu bisa juga sebagai sarana untuk melakukan promosi. Contohnya apa? Contohnya adalah website katalog misalkan ya. Jadi katalog-katalog produk yang tujuannya adalah promosi gitu ya. Atau bisa juga nanti profile company untuk apa namanya? Menawarkan perumahan misalkan itu juga bisa ya. Nah, atau produk lainnya. Nah, bisa juga seperti itu ya. Atau misalkan eh, web movie misalkan ya. Nah, itu menawarkan film-film gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga bisa juga tujuannya itu untuk tampil profesional. Misalkan kalau kalian nanti setelah lulus kalian bikin website untuk kurikulum VTEX kalian atau profil kalian. Nah, sehingga nanti website itu atau situs itu bisa diakses oleh orang lain. Nah, itu kan terlihat lebih profesional gitu ya. Kalau kalian itu
punya punya profil yang bisa diakses oleh siapapun secara online gitu. Nah itu profesional gitu. Misalkan kalian misalkan bekerja sebagai apa namanya, pengembang web, atau ya seperti ya pengembang web, pengembang sistem gitu ya. Dan kalian udah punya portofolio, dan portofolionya mau kalian tunjukkan gitu ya di situs web. Nah itu bisa kalian lakukan di situs web pribadi kalian gitu ya. Nah bisa juga sebagai sarana promosi juga gitu ya. Sarana promosi juga bisa, untuk tampil profesional juga bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk meningkatkan bisnis, ya sekarang ini kan masih ada bisnis yang sifatnya offline. Nah, ketika saya apa namanya, ingin mencangkup pasar yang lebih luas lagi, ya otomatis saya harus mengonlinekan produk saya dong, seperti itu ya. Misalkan saya punya produk handmade nih, gitu ya. Nah, produk handmade saya ini udah terkenal di satu wilayah gitu ya. Nah, saya ingin memperluas bisnis saya. Nah, bisa saja misalkan saya promosikan melalui situs web gitu ya, secara online. Supaya apa? Supaya nanti bisa diakses, ataupun supaya nanti bisa dilihat oleh siapapun yang tidak hanya di daerah saya gitu ya. Jadi bisa diakses oleh siapapun, bahkan di luar negeri gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa untuk meningkatkan bisnis. Nah, ini kalau kalian perhatikan saat ini banyak sekali produk-produk UMKM, produk kreatif, itu banyak sekali peminatnya dari luar negeri ya. Terutama produk-produk dari Indonesia ini ya, produk kreatif, produk UMKM. Nah, itu banyak diminati pasar internasional ya. Nah, jadi kalian bisa pikir ya, jadi gimana kok kok misalkan ada kemarin itu saya lihat di Instagram itu ya sekilas, ada pengrajin pengrajin patung, tapi dia membuat patungnya itu dari besi-besi bekas gitu ya, dari besi bekas, rongsokan motor, gear dan macam-macam. Nah itu ternyata peminatnya dari luar gitu ya, dari luar negeri, dan berkunjung ke tempat itu, ke studionya itu ya, ke bengkelnya, dan apa namanya, dan eh, mereka tertarik gitu dengan produk-produk itu. Nah mereka tahu dari mana ya, pasti mereka tahu lewat website gitu ya, lewat sosial media gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, bisa juga untuk meningkatkan bisnis. Nah, website itu bisa juga dijadikan sebagai sarana untuk peningkatan bisnis. Atau kalau misalkan teman-teman sudah punya produk sendiri gitu ya, produk handmade ataupun UMKM, apa misalkan kuliner misalkan. Nah, itu juga bisa nanti menggunakan situs web. Jadi teman-teman nanti bisa mengembangkan situs web sendiri yang menampilkan gambar atau foto-foto produk teman-teman, bisa jadi itu produk handmade ataupun produk kuliner gitu ya. Nah, bisa juga sebagai sarana untuk menuangkan ide ya. Contohnya blog-blog itu ya. Jadi kalau kalian yang saat ini paling banyak digunakan itu Medium. Nah, jadi Medium itu banyak sekali apa namanya? Banyak sekali saat ini yang menggunakan Medium itu sebagai apa ya, sebagai tempat untuk menampung tulisan-tulisan mereka gitu ya. Nah, atau ide-ide mereka gitu, ide-ide kreatif ataupun ide-ide inovatifnya mereka gitu. Nah, banyak sekali, nanti bisa teman-teman bisa juga daftar di Medium ya. Jadi Medium itu salah satu blog yang menurut saya sangat bagus juga ya, karena selain dia punya brandnya sudah sangat terkenal ya, karena sudah dikenal dimanapun gitu ya Medium. Dan dan itu adalah blog yang profesional gitu ya. Saya lihat banyak sekali yang menuliskan hasil-hasil dari riset mereka di sana gitu ya. Kemudian banyak juga yang apa namanya, menuliskan summary dari hasil perkuliahannya itu ya. Jadi sangat bagus juga itu Medium. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan Medium untuk menuangkan ide teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di bagian berikutnya ini ada beberapa istilah website ya, teman-teman. Jadi yang pertama di sini adalah web browser. Nah, web browser itu perambah. Jadi web browser itu contohnya seperti apa ya namanya? Chrome gitu ya, Firefox, kemudian ada Safari gitu ya. Ada apa? Microsoft Edge yang saat ini digunakan gitu ya. Oke, kemudian ada triple W atau WWW atau World Wide Web. Nah, ini adalah sistem informasi dunia ya, untuk pertukaran informasi melalui halaman web gitu ya.
Nah, jadi sistem informasi apa namanya global gitu ya. Kemudian ada istilah URL. URL itu apa yang kita tuliskan di dalam address bar-nya itu ya. Jadi misalkan kalian mau buka YouTube, YouTube berarti nanti kalian tuliskan di situ https://youtube.com misalkan seperti itu. Nah, itu URL. Nah, web address, nah ini sebenarnya kurang lebih sama gitu ya kalau menurut saya. Kalau web address ini mungkin lebih lebih umum saja ya. Jadi web address itu ya halaman web. Contohnya misalkan kalau dalam bahasa sehari-hari web addressnya apa, halaman webnya apa gitu ya, alamat webnya apa gitu misalkan. Oh, alamat webnya youtube.com misalkan seperti itu. Nah, mungkin tidak terlalu lengkap ya. Tapi URL ini harus lengkap. Jadi harus ada HTTP-nya. Misalkan kalau dia pakai HTTPS berarti HTTPS titik dua slash dua kali youtube.com. Nah, seperti itu. Nah, itu URL ya. Kalau misalkan web address ini mungkin lebih ke arah penyebutannya saja. Misalkan alamat webnya adalah youtube.com seperti itu. Nah, kemudian ada istilah web page ya. Jadi ini web page ya halaman webnya gitu ya. Halaman webnya tempat berisi konten-konten atau tulisan-tulisan. Nah, itu kita sebut sebagai web page gitu. Ada homepage. Nah, kalau homepage ini adalah halaman awal dari web ya. Biasa juga disebut dengan halaman beranda seperti itu. Nah, kemudian ada landing page. Nah, kalau di landing page ini biasanya dikembangkan untuk tujuan tertentu. Biasanya campaign gitu ya, kampanye, promosi dan sebagainya. Kemudian ada istilah hyperlink. Hyperlink ini untuk perpindahan halaman ya. Biasanya kalau kita menggunakan kalau di web itu sebutannya perpindahan halaman ya. Hyperlink bisa pakai Anchor. Kalau pakai Anchor itu nanti pakai tag A, ada href-nya. Nah, di dalam href-nya itu nanti kita bisa sisipkan link di situ. Linknya nanti bisa keluar ke situs web lain ataupun nanti bisa ke halaman web yang dalam satu sistem ya. Jadi sistem web itu kan dia punya banyak halaman. Nah, itu di hyperlink itu bisa kita sisipkan halaman lainnya atau bisa juga kita sisipkan di situ hyperlinknya itu adalah situs dari URL lain gitu. Itu bisa juga gitu ya. Misalkan kalau saya mau ketika tombol ini diklik, misalkan saya mau langsung ke halaman Facebook. Nah, itu kan berarti kita menggunakan hyperlink dari eh, dari situs lain gitu ya. Tapi kalau misalkan saya mau ketika tombol ini diklik dia ke halaman kontak. Nah, itu berarti nanti kita pakai kita pakai nama filenya saja gitu ya. Misalkan slash kontak gitu. Nah, ini hyperlink untuk perpindahan halaman lah ya. Nah, kemudian ada browsing. Browsing itu ya kegiatan pencarian gitu ya di dalam situs web. Misal ini biasanya digunakan ketika kita mau googling gitu ya, itu browsing gitu misalkan. Oke. Ya termasuk juga pencarian informasi ya browsing itu. Ada HTTP ya. Ini adalah protokol ya yang ada di dalam internet. Kemudian ini juga sama HTTP, cuman ini ada S-nya, artinya ada secure-nya ya, dia pakai SSL. Kemudian yang ini adalah FTP. FTP itu untuk file transfer protokol. Jadi biasanya untuk unggah. Misalkan kalau kalian udah buat website dan website kalian mau kalian deliver ke web server misalkan. Nah, itu nanti kalian pakainya FTP ya. Salah satu yang pakai FTP itu adalah FileZilla ya. Jadi ada aplikasi namanya FileZilla. Nah, itu dia pakai FTP gitu ya. Ada DNS. DNS itu Domain Name System. Ya. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya eh, web address atau alamat web yang kalian kenal misalkan seperti youtube.com, facebook.com, tiktok.com. Nah, itu sebenarnya adalah alamat IP ya. Jadi itu sebenarnya alamat IP. Nah, kenapa dibuat menjadi nama yang karakter tadi ya, misalkan facebook.com, kenapa bukan alamat IP? Kalau alamat IP yang kita ketahui selama ini kan eh, ada 4 blok itu ya, misalkan 192.168.1.1. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kenapa sih dibuat
dibuat menggunakan teks, bukan menggunakan angka. Nah, sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mempermudah kita mengingat. Kalian bisa bayangkan kalau misalkan kalian tanya web address suatu situs gitu ya. Terus teman kalian jawab, oh misalkan situsnya ada di 192, 168, 132, 141, misalnya seperti itu ya. Nah, kalian jadi apa ya namanya, kemungkinan kalian lupa itu sangat besar gitu ya. Karena apa? Karena angka gitu ya. Nah, beda kalau misalkan ketika misalkan kalian tanya teman misalkan alamat webnya apa? Oh, alamat webnya youtube.com. Nah, itu kan gampang, lebih mudah diingat gitu ya. Nah, jadi ya itu salah satu peran DNS di situ ya. Nah, jadi ketika kalian menuliskan youtube.com dan kalian enter, nah itu dia masuknya ke DNS dulu. Jadi di DNS itu nanti ada tabel untuk membandingkan misalkan youtube.com itu alamat IP-nya apa. Nah, jadi yang dikirimkan ke server sana itu bukan youtube.com, tapi alamat IP-nya. Karena server itu cuma bisa membaca alamat IP. Gitu ya. Nah, makanya itulah DNS ya, Domain Name System ini. Nah, kemudian ada IP address, tadi sudah saya sampaikan ya, IP address itu ciri khasnya dia punya 4 blok, ya, 4 oktav itu nanti ada 192 dan dia nilainya itu dari 0 sampai 255 ya. Jadi nanti ada misalkan 192.168.1.0, nah seperti itu. Dan dia biasanya ada kelas-kelasnya juga, kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Nah, kemudian ada IP loop. IP loop itu yang kita gunakan di localhost ya. Localhost itu IP loop-nya 127.0.0.1. Nah, itu tidak digunakan di internet nantinya ya, karena itu digunakan di lokal laptop kita atau di lokal komputer kita. Nah, ada istilah web hosting. Nah, ini jasa ini ya, jasa apa namanya? Jasa untuk hosting web, untuk deliver web kalian ke web servernya. Nah, ini web server tadi juga ada hubungannya dengan DNS dan IP address ini ya. Jadi tempat menyimpan results atau tempat menyimpan dokumen-dokumen atau tempat menyimpan file-file web kita itu nantinya di web server. Ya, ketika nanti sudah kita upload gitu. Ketika kita upload ke web server file-filenya, nah nanti dapat diakses oleh orang lain ya. Tapi kalau masih di laptop kita, nah itu belum bisa diakses orang lain ya, dan belum masuk ke web server namanya itu. Ya, seperti itu konsepnya. Nah, jadi web server ini, di mana web server ini ya, saya juga nggak tahu ya, karena ini cloud. Biasanya pakai cloud gitu ya. Nah, ini biasanya paling dekat itu sepertinya di Singapura ya. Kalau tidak salah saya, web server itu banyaknya di Singapura. Upload ini unggah ya, unggah ketika kalian mau upload gambar misalkan. Download ini unduh, unduh itu mengambil gitu ya. Jadi kalian mau mengambil itu misalkan kalian unduh misalkan download gambar atau misalkan download musik, download video gitu ya. Nah, ini cloud itu apa ya? Cloud itu ya bisa anggap saja media penyimpanan yang virtual gitu ya. Dan ini ada hubungannya juga dengan internet, dengan web server juga ada. Ada web programming. Web programming itu adalah kegiatannya, ya. Web programming itu kegiatannya, web application ini adalah luarannya. Jadi kalau kalian memprogram web, ngoding web itu istilahnya ya. Nah, nanti luaran atau hasilnya itu adalah sebuah web application seperti itu. Nah, kemudian ada HTML ya. Nah, ini HTML nanti adalah struktur yang kita gunakan untuk membangun website. Nah, jadi semua website itu, semua situs web ya, itu dibangun menggunakan HTML. Ya, Hypertext Markup Language. Ya. Bahkan web ini juga, web UT itu juga dibangun dengan menggunakan struktur HTML. Ya. Nah, HTML itu bukan bahasa pemrograman. HTML itu struktur. Kita coba lihat ya. Di sini kalian bisa klik kanan. Terus nanti kalian bisa view page source. Nah, ini nanti kita lihat. Nah, ini HTML ini ya. Nah, ini dia HTML.
Nah, jadi di dalam internet itu hanya bisa membaca dokumen dalam bentuk HTML. Sebenarnya ada bentuk lain ya, seperti XML gitu ya. Nah, tapi pada umumnya itu yang bisa dibaca itu adalah HTML. Dan situs-situs web itu menggunakan HTML. Nah, seperti itu. Nah, terus ditanya nih misalkan, tapi ada tuh yang pakai JavaScript, yang pakai CSS, ya digabungkan gitu ya. Jadi dia pakai HTML, untuk penggayaannya, untuk stylingnya, dia pakai CSS. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk membuat situs itu lebih interaktif, dia pakai JavaScript. Biasa ditambah-tambah animasi gitu. Nah, itu pakai JavaScript biasanya. Jadi seperti itu ya. Nah, semua situs web itu dikembangkan dengan menggunakan struktur HTML. Jadi ingat, HTML itu bukan bahasa pemrograman, tapi struktur. Kenapa disebut struktur? Kenapa bukan bahasa pemrograman? Karena HTML tidak punya mekanisme seperti misalkan perulangan. Dia tidak ada. Di HTML itu tidak ada for. HTML tidak punya if. Gitu ya. Nah, makanya dan yang lain-lainnya ya. Jadi makanya disebut sebagai markup language gitu ya. Jadi cuma struktur saja gitu ya, struktur markup language. Nah, kemudian ada CSS ya. CSS ini digunakan untuk penggayaan. Jadi kalau kalian bisa bayangkan rumah gitu ya, tapi tidak dicat gitu ya, kan kurang bagus atau kurang indah, mungkin seperti itu ya. Makanya dicat supaya kelihatan lebih menarik. Nah, makanya ada CSS-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cascading style sheet ya ini. Kemudian ada JavaScript. Nah, JavaScript ini bahasa pemrograman karena dia punya apa namanya? Dia punya looping ya, dia punya looping perulangan pakai for, dia punya macam-macam ya perulangan, dia juga punya percabangan if gitu. Dia punya operator, dia punya variabel, dia punya tipe data kalau misalkan di TypeScript ya. Nah, seperti itu. Ini kita sebut sebagai bahasa pemrograman. Nah, kemudian ada client side scripting. Nah, biasa kalau kalian mungkin pernah di tempat kerja atau mungkin temannya gitu ya cerita tentang back end, front end. Nah, jadi client side itu sama saja dengan front end. Nah, biasanya kalau kalian mengembangkan, jadi sebenarnya arsitektur web, jadi kalau kalian mengembangkan web, arsitekturnya itu ada dua. Saat ini ya, yang saya tahu ini, yang pertama itu monolitik, yang kedua itu microservice. Nah, jadi istilah client side scripting dan server side scripting itu biasanya digunakan pada apa namanya microservice ini ya, arsitektur berbasis microservice. Jadi nanti dia punya client side atau front end-nya, kemudian dia punya server side atau back end-nya. Nah, jadi front end itu biasanya yang bisa diakses oleh siapa saja gitu ya, oleh pengunjung. Nah, biasanya seperti itu. Kalau server itu ya bagian apa ya, server ini ya, server side itu bagian pengelolaan datanya ya. Jadi di server side ini lebih banyak ke logic gitu ya, ke logikanya. Sedangkan client side ini biasanya itu lebih banyak ke aspek-aspek teknis seperti keindahan gitu ya. Lebih banyak ke desain ya, lebih banyak ke desain. Nah, ini client side. Makanya client side ini biasanya pakainya JavaScript gitu ya. Seperti misalkan ada Vue.js, kemudian ada Angular, React.js gitu pakainya. Macam-macam gitu ya. Nah, kalau server side ini lebih ke logika. Karena apa? Karena dia lebih ke arah pengelolaan data. Contohnya apa? Nah, biasanya yang digunakan ini adalah pemrograman tingkat tinggi. Contohnya nanti ada Java, ada C#, ada apa lagi? Ada Python gitu ya. Kemudian ada PHP, kemudian ada JavaScript gitu. Nah, untuk JavaScript-nya nanti bisa menggunakan Express.js gitu ya. Nah, Express.js itu kan pakai Node.js ya. Node.js itu runtime-nya. Ya. Jadi Node.js itu bukan framework ya. Node.js itu adalah runtime. Ya, sama seperti Boon yang sekarang itu ada Boon. Nah, kemudian ada search engine ya. Jadi search engine ini adalah mesin pencari gitu ya, kayak Google gitu misalkan.
Nah, kemudian ada SEO. Ini SEO ini Search Engine Optimization ini apa ya namanya ini ya? Ini teknik untuk optimasi web ya. SEO ini teknik untuk optimasi web. Makanya biasanya namanya itu ada apa namanya? SEO optimizer biasanya seperti itu. Nah, seperti itu ya, itu SEO ya, itu SEO. Oke, seperti itu ya. Tadi sampai mana? Sampai SEO ya, Search Engine Optimization. Optimization atau Optimization ya, saya lupa. Pokoknya ini untuk optimasi mesin pencari ya. Nah, ini apa namanya? Ini teknik optimasi gimana supaya website kita itu tampil di atas. Contohnya ketika saya buka UT gitu ya. Ketika saya buka UT seperti ini. Nah, UT ini di urutan teratas gitu ya. Nah, kemudian nanti ada yang lain-lainnya seperti ini. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Atau misalkan kalau saya cari Jakarta misalkan gitu. Jakarta yang teratas apa Wikipedia ini ya yang teratas. Kemudian ada Pemprov DKI Jakarta. Nah, oh ini ada Pemprov dulu ya. Ini DKA apa namanya Wikipedianya. Nah ini ya. Jadi untuk optimasi pencarian. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi address bar itu di sini ya. Alamat daripada apa namanya URL-nya ya di sini ya. URL-nya tempat menyisipkan URL-nya nanti di sini di address bar-nya atau tempat menuliskan alamat web. Nah, kemudian yang putih, nah yang putih ini kita sebut sebagai web page atau halaman web. Nah, disinilah tempat nanti konten-konten kita ditampilkan. Tulisan yang ingin kalian tampilkan nanti tampil di sini. Apalagi misalkan gambar yang mau kalian tampilkan nanti tampil di sini. Apalagi grafik, video, apa audio dan macam-macam. Ya, bisa tampil di sini. Di web page ini namanya nanti. Oke, seperti itu. Nah, web page ini nanti adanya di dalam body kalau kita mengacu pada struktur apa namanya? Struktur HTML ya seperti itu. Nah, ini dia. Kalau teman-teman perhatikan, jadi di sini ada form login ya. Nah, ini form login kalau misalkan kita bikin form login tanpa CSS nanti tampilannya seperti ini. Ya, kalau kita bikin form login dengan CSS tampilannya seperti ini. Kita contohkan saja. Misalkan di sini kita buat strukturnya dulu ya. Nah, ini strukturnya. Oke, jadi strukturnya seperti ini, ada tipe dari dokumennya. Dokumen tipenya adalah HTML, language yang kita gunakan adalah English di sini. Nah, ini untuk metadatanya ya. Charsetnya pakai UTF-8. Kemudian di sini ada meta HTTP equipment macam-macam ya sampai nanti ada viewportnya. Viewport ini untuk apa responsivitas ya kayaknya. Kemudian di sini ada title nanti yang muncul di tabnya ya. Di sini kalian bisa ubah nama title, judul dokumennya apa. Nah, kemudian nanti yang ditampilkan di sini ya. Jadi kalau yang di sini, nah yang kalau kalian mau menampilkan sesuatu di sini, berarti kalian tuliskan di dalam body. Nah, di dalam body sini. Ya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Kita coba membuat form login sederhana dulu ya. Nah, nanti mungkin kita coba bahas strukturnya nanti. Sepertinya ini ada strukturnya ya. Oh, ini nanti saja ya. Kita masuk ke sini dulu. Apa itu HTML-nya? Oke, HTML itu adalah Hypertext Markup Language.
Atau HTML adalah kode yang digunakan untuk mengatur tata letak tampilan halaman web dan isinya. Ya. Nah, jadi di sini HTML itu adalah kode, bukan bahasa pemrograman ya, kode atau saya menyebutnya itu markup language, ya bahasa markup, gitu ya. Nah, jadi bahasa markup itu ya kode kayak kode gitu ya. Nah, jadi bahasa markup ini digunakan untuk mengatur tata letak tampilan halaman web dan isinya. Nah, jadi kita bisa mengatur tata letak. Sebenarnya nanti tata letak itu lebih ke CSS-nya gitu ya. Kita mau menempatkan ini di mana, nanti bisa pakai CSS. Nah, tapi pakai HTML juga bisa gitu. Nah, kemudian eh, untuk mengatur tata letak tampilan halaman web dan isinya. Nah, bisa juga nanti kita isi dengan berbagai elemen. Ya, isinya di sini maksudnya adalah elemen-elemen web itu. Ya, jadi misalkan nanti dalam HTTP nanti dalam HTML nanti ada tabel, ada form, ada gambar. Gambar nanti termasuk media ya, gambar, video, audio itu media, ada grafik, ada apa lagi, ada teks gitu ya, macam-macam. Ya, nanti kita bisa buat menggunakan HTML seperti itu ya. Nah, bagaimana sejarah HTML ini sendiri? Nah, sejarah HTML memiliki sejarah panjang, terutama dalam waktu pada 7 tahun perkembangannya yang menjelma dari bahasa TAG menjadi sebuah sistem markup yang kompleks, dan yang menemukan HTML ada Sir Timothy John Berners-Lee. Nah, ini orangnya ya. Oke. Nah, perkembangannya gimana? Nah, jadi sampai saat ini kita mengenal yang namanya HTML5 gitu ya. Nah, ini dulu zaman saya masih pakai HTML4 ya, itu di tahun saya kuliah itu di tahun 2011 gitu. Nah, itu masih pakai yang lama HTML4. Nah, ini nanti kalian bisa lihat ya dari tahun 91 adanya diskusi terbuka melalui internet. Kemudian HTML dibuat, masih satu halaman saja ya HTML ini. Kalau tidak salah saya eh, masih ada sampai saat ini ya halaman HTML pertama itu halaman eh, kalau tidak salah saya itu situs web pertama ya. Coba kita coba. Oke, jadi kalau tidak salah sampai saat ini kita masih bisa mengakses situs web pertama. Ya, kalau tidak salah ini di info.sun ya, info.sun.ch ya kalau nggak salah saya. Ini pakai http titik dua slash slash. Coba info sun. Nah, ini ya. Oh, pakai HTTPS ya ini dia. Nah, ini browse the first website. Nah, jadi kalau kalian mau tahu website pertama itu seperti apa, nah website pertama itu hanya seperti ini. Jadi berupa tulisan saja gitu. Nah, ini dia. Ini website pertama ya. Kemudian ada, nah ini browse the website, kita coba cari. Ini website yang kedua, ini dia sudah menggunakan land mode browser simulator. Kita coba lihat tampilannya, mungkin agak berat ya ini di sini. Nah, udah seperti ini nih. Jadi udah tampilannya udah lumayan bagus gitu, ada animasinya gitu ya. Oke, ini birth of web. Kita coba lihat lahirnya web. Itu web pertamanya seperti apa. Oke, jadi nah di sini udah cukup bagus ya. Kalau kita lihat sudah seperti situs-situs apa namanya? Situs-situs saat ini ya. Nah, ini udah lumayan bagus. Kita coba lihat Physics Laboratory. Oke, where the web was born. Nah, ini lab tempat lahirnya si HTML ini ya. Situs web pertama. Ya termasuk HTML ya, termasuk HTML.
Oke, seperti itu kita kembali lagi ke bagian yang sebelumnya. Nah, ini situs HTML tadi ya sampai HTML5, jadi nanti yang kita gunakan adalah HTML. Nah, ini bagian-bagian pada dokumen HTML. Jadi nanti ada namanya elemen. Ya, ada elemen bagian dari halaman web dapat berisi data, teks, gambar. Nah, ini saya sampaikan tadi. Ya, jadi halaman web itu bisa berisi elemen-elemen. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada teks, ada gambar. Kalau gambar itu nanti masuknya media, gambar, terus apalagi video, audio itu masuknya media. Ada grafik, macam-macam gitu ya. Nah, nanti ada tag juga. Tag itu seperti ini ya. Jadi ada tag-tag, tag B, misalkan B itu untuk bold. Bold itu untuk membuat tulisan tebal, cetak tebal ya. Nah, kita juga bisa tambahkan kelas. Kelas itu atributnya. Jadi nanti ada atributnya, nanti itu ada bisa menggunakan kelas, bisa menggunakan ID gitu ya. Nah, ini pakai kelas, yang ini pakai ID. Ya, nanti kapan kita menggunakan kelas, kapan menggunakan ID, apa bedanya kelas dan apa bedanya ID, nanti akan kita bahas. Seperti itu. Nah, ada tag, di dalam tag ada namanya atribut. Nah, ini tagnya B, atributnya kelas. Tagnya I ini untuk membuat tulisan italik, ya cetak miring. Tagnya I, atributnya ID. Ya, ada atribut. Nah, ini ada atribut ID. Kok di sini ada kelas lagi, Pak? Boleh nggak? Boleh. Jadi satu tag itu boleh berbagai macam atribut. Nah, cuma ID itu tidak boleh digunakan berkali-kali. Kelas juga tidak boleh digunakan berkali-kali. Misal di sini ada ID, di sini ada kelas, di sini ada ID, tidak boleh. Misal di sini ada ID, di sini ada kelas, di sini ada kelas lagi juga tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, jadi elemennya tadi sudah saya sampaikan, ada berbagai macam teks ya, nanti teks ya, teks termasuk nanti teks yang cetak tebal macam-macam bisa kita buat, kita kelola dengan tag dalam atribut nantinya. Ada gambar, nah kita bisa memasukkan teks, bisa memasukkan gambar, bisa memasukkan video, audio, grafik macam-macam. Nah ya, nah untuk mengelolanya nanti kita bisa pakai tag, misalkan saya buat tulisan nih gitu, dan saya mau tulisannya cetak tebal, oh berarti pakai tag B gitu, misalkan kayak gitu ya. Nah, kemudian saya mau buat tulisan, tapi tulisannya warna hijau, misalkan. Oh, berarti nanti tambahkan kelas atau tambahkan ID, ya. Tambahkan kelas untuk warna apa gitu, misalkan. Berarti nanti kita tambahkan CSS gitu ya. Nah, kemudian ini adalah struktur HTML. Nah, jadi struktur HTML itu seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan, oke, jadi struktur HTML itu seperti ini. Yang pertama itu adalah tadi yang saya sampaikan, ini adalah dokumen HTML-nya. Ya. Jadi misalkan apa ya namanya ini ya, menunjukkan bahwa dokumen ini bertipe HTML, nah gitu aja ya. Nah kemudian di dalam HTML itu ada HTML link. Link ini bahasa yang digunakan ya, bahasa Inggris, karena ini nanti bisa menggunakan bahasa lain. Kalau misalkan kita mau menggunakan aksara Cina, aksara Jepang gitu, nah itu bisa nanti. Nah kemudian hit itu tag ya. Jadi struktur HTML itu bisa kita lihat, kalau dulu itu ada 3, kalau sekarang itu cuma 2 ya, kita lihat di sini. Kalau di sini ada hit sama body. Nah, kalau tag itu biasanya tag itu berpasangan. Jadi ada tag buka dan ada tag tutup. Bedanya apa tag buka dan tag tutup? Tag buka itu dia tidak punya slice. Sedangkan tag tutup dia punya slice. Nah, ini tag tutup. Kalau saya arahkan, kalau saya klik di hit-nya, nah di sini ada like-nya ya. Nah, jadi dia menunjukkan bahwa ini bukanya, tutupnya di sini. Kalau body saya arahkan ke sini kursornya. Nah, ini menunjukkan kalau di sini buka, di sini tutupnya. Nah, jadi hit ini bagian kepalanya gitu aja ya. Tempat menyimpan metadata, termasuk nanti untuk results CSS itu bisa kita tampung di sini nantinya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada macam-macam ya, ada ini metadata semua ya, metadata UTF-8, kemudian ada HTTP equate, content,
metaname, viewport, dan sebagainya, title dokumen yang ditampilkan di tabnya nanti, judul tabnya. Nah, kemudian di body ini bisa nanti untuk menampung results JavaScript. Nah, misalkan di sini kita bisa buat script src, misalkan nanti kita ngambil scriptnya dari script.js. Nah, ini bisa. Nah, tadi di sini bisa untuk CSS ya, kita pakai link CSS. Nah, di sini misalkan kita ke file style.css, misalkan seperti itu. Ya. Nah, untuk menampilkan teks nanti di sini. Ya, jadi teks-teks nanti ditampilkan di dalam bodinya. Misalkan di sini saya tuliskan H5, misalkan selamat belajar web misalkan. Nah, ini kalau saya jalankan, saya pakai go live ini ya. Nah, seperti ini, selamat belajar web gitu. Kalau misalkan saya tuliskan lagi di sini, saya pakai P paragraf, misalkan selamat datang di universitas terbuka, misalkan saya simpan. Nah, ini ditampilkan di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini pakai ini ya supaya mudah dijalankan nanti. Saya pakai go live ini nanti kalian bisa download di Lifesaver ya. Lifesaver atau apa ya namanya, saya lupa. Saya tunjukkan dulu, nanti kalian bisa ke extension. Nah, ini kalian download namanya Lifesaver ini ya. Nanti kalau dia tidak muncul di sini, kalian close dulu Visual Studio Code-nya, kemudian nanti kalian buka lagi. Ya, tapi kalau misalkan sudah ada, langsung diklik saja. Nah, ini udah otomatis dia nanti langsung menjalankannya di port 5500. Seperti itu. Jadi, kalau sudah menggunakan Lifesaver nanti ini tidak perlu di reload lagi karena udah otomatis. Ya, jadi ketika kalian nanti simpan di sini, misalkan B itu untuk bold-nya ya. Misalkan belajar web misalkan. Saya save. Nah, seperti ini. Jadi cukup disimpan, Ctrl S, nanti di sini langsung muncul. Jadi tidak perlu di-reload. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah struktur dasar dari web yang akan kita gunakan. Nah, tadi kalau misalkan mau bikin form, ya sudah tinggal bikin saja di sini. Kalau form, kalau saya biasanya tulis form aja, nanti tinggal di sini ada rekomendasinya, ini tinggal di enter saja. Nah, di sini bahkan ada rekomendasi untuk metode get sama postnya. Ya, jadi form itu kan untuk mengirimkan data nantinya ya, bisa mengirimkan data ke database, bisa juga mengirimkan data dari halaman ini, halaman yang ada formnya ke halaman lain. Ya, kita menyebutnya biasanya itu passing data gitu ya. Nah, untuk passing data itu bisa menggunakan dua metode get dan metode post. Dan ini adalah HTTP standar method. Jadi ada dua, ada get sama post. Tidak ada yang lain. Nah, kok saya misalkan nih, kalau kalian ketemu, kok saya pernah ketemu dia pakai yang lain Pak, misalkan pakai put, pakai delete, yaitu biasanya di di framework, biasanya menyediakan framework. Tapi dalam HTTP standar method itu cuma ada dua, yaitu get dan post. Ya, bedanya apa? Kalau get ini nanti dia passing datanya, mengirim datanya, itu nilainya ditampilkan di bagian web address-nya, di bagian alamat webnya itu ditampilkan. Nah, makanya kalau misalkan bikin form login, jangan pakai metode get, karena nanti passwordnya bisa tampil di URL di sini. Nah, nanti di sini dia tampil nih. Misalkan saya kasih tanda tanya, di sini user sama dengan misalkan nama saya gitu ya, and password misalkan sama dengan 12345. Nah, ini kalau kalian pakai metode get nanti tampil di sini username sama passwordnya. Nah, tapi kalau misalkan pakai metode post, nah ini kalau pakai metode post, dia tidak tampil di sini, tidak ada query stringnya gitu. Ya, itu kalau pakai metode post. Nah, itu bedanya metode post sama metode get. Ya, ya tapi dua-duanya tetap bisa digunakan untuk mengirim data atau untuk passing data gitu ya. Nah, ini form. Nah, jadi form itu punya elemen gitu ya. Jadi elemennya itu adalah text box. Nah, text box-nya itu kita pakai input. Nah, ini tulis input. Nah, yang pertama saya mau inputnya teks, name-nya, namanya misalkan teks gitu ya, atau di sini saya sesuaikan username. Nah, di sini mungkin kita pakai label gitu ya. Saya nggak pakai for-nya, saya hapus saja. Misalkan di sini username.
Nah, di sini misalkan kita bikin lagi, sorry, saya tulis saja lah ya, label. Nah, di sini misalkan untuk passwordnya. Nah, seperti ini password, kemudian input input tipenya di sini password ya. Karena kan password tidak kelihatan, jadi jangan teks. Nah, ini password, name, password. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita lihat, nah tampilannya seperti ini. Karena tidak ada CSS-nya ya. Nah, nanti kalau misalkan ada CSS-nya, tampilannya beda nanti ini. Contohnya misalkan atau dilihat di sini aja ya. Nanti kalau pakai CSS ini agak banyak ya. CSS-nya banyak. Nanti kita tambahkan CSS bodinya, kita tambahkan CSS untuk inputnya. Kenapa kita tambahkan CSS di bodinya? Supaya nanti formnya ini posisinya di tengah. Ya, nanti untuk label, untuk inputnya, kemudian untuk buttonnya. Nah, ini buttonnya belum ada ini. Kita tambahkan button. Button saya kasih tipenya submit ya, karena di dalam form kita pakai submit, misalkan login gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau tidak ada CSS tampilannya seperti ini. Nanti kalau ada CSS tampilannya jauh lebih bagus ya, tampilannya nanti bisa seperti yang tadi yang ditunjukkan tadi. Nah, tampilannya bisa seperti ini ya. Jadi CSS itu ya untuk lebih ke penggayaan kata saya, untuk membuat tampilan jauh lebih menarik, lebih bagus, lebih enak dipandang, enak dilihat ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini dia elemen-elemen HTML, nanti bisa teman-teman pelajari ya. Teman-teman bisa pelajari di W3 School. Misalkan di W3 School itu ada banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, salah satu contohnya di sini adalah B. B itu tadi sudah kita gunakan ya. Nah, B dan strong itu dua-duanya bisa digunakan untuk bold. Ya, contohnya ini saya hapus lagi. Ini saya hapus saja atau saya buat struktur baru aja biar tidak tidak kompleks. Nah, di sini kita akan coba buat teks ini bold ya, teks dengan tag B misalkan. Nah, ini tag ya, tag B. Kita lihat hasilnya. Nah, ini teks dengan tag B. Kalau kita pakai strong juga sama ya. Teks dengan tag strong. Nah, seperti ini. Ini sama saja. Nah, teks dengan tag strong. Kalau saya tambahkan BR di sini. BR ini untuk break ya, untuk memulai ke baris baru. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini jadi dua-duanya bold. Ya, jadi untuk bold itu kalian bisa menggunakan B ataupun strong. Nah, kita coba yang italic ya. Italic ini untuk misalkan italic dia pakai I ya, berarti teks italic misalkan. Kita coba lihat. Nah, ini teks italic ya. Teks italic dia miring ini. Oke, misalkan di sini kita tambahkan BR lagi. Nah, seperti ini ya teks italicnya. Oke, kemudian untuk underline ini garis bawah ya. Kita juga bisa membuat teks underline U, misalkan teks underline seperti ini. Nah, ini teks underline ya. Jadi ada underline-nya, ada garis bawahnya gitu. Saya kasih BR lagi. Nah, supaya dia ke bawah. Nah, terus yang selanjutnya tuh BR ya. Nah, BR itu sudah saya contohkan. Jadi BR itu untuk memulai baris baru. Nah, ini BR line break ya, untuk memulai baris baru. BR itu ya break ya. Nah, kemudian A ini anchor, itu untuk membuat URL atau hyperlink. Contohnya saya contohkan di sini. Kita bisa pakai tag A di sini. Ini saya kasih break dulu ya ke atas. Supaya dia enter lagi. Nah, ini break. Ini saya pakai tag A anchor. Nah, di sini ada href-nya. Nah, ini href-nya jadi seperti ini, teman-teman. Jadi href-nya, misalkan saya buat di sini page2.html. Saya buat di sini h1
page 2 ya, page 2. Nah, saya buat seperti ini saja. Oke. Jadi untuk yang ini, untuk href, ini hyperlink ya. Jadi Anchor ini nanti dia akan menampilkan atribut href. Kalau tanpa href, itu bukan apa-apa ya, tidak bisa digunakan gitu. Nah, jadi kita tambahkan href di sini. Nah, kita bisa berpindah ke halaman lain di dalam satu aplikasi atau di dalam satu project atau di dalam satu sistem. Misalkan saya mau ke page 1 gitu ya. Saya tambahkan saja di sini page 1.html. Nah, saya tuliskan di sini page 1, klik ini untuk masuk ke page 1. Nah, jadi nanti yang ditampilkan di halaman webnya itu yang ini, sedangkan yang ini nanti disembunyikan. Ya, kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau saya klik ini, jadi kalau kalian lihat di sini tidak ada href page 1 HTML itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah tulisan yang ini. Klik ini untuk masuk ke page 1. Nah, ini tulisan yang putih ini itu ditampilkan di sini. Sedangkan yang di dalam atribut, tag atribut dan isi dari atributnya itu tidak ditampilkan. Ya. Tapi sebenarnya kalau kalian klik kanan, terus kalau kita misalkan inspect, nah ini kelihatannya di sini nih, href page 1.html, klik ini untuk masuk ke page 1. Ya, kalau di sini kelihatan dia. Nah, jadi kalau misalkan saya klik ini, dia nanti masuknya ke page, bukan page 1 ya, tapi page 2. Ini saya ganti jadi ke page 2. Nah, page 2 kalau saya klik, nanti dia masuk ke page 2. Ya, saya kembalikan lagi. Nah, jadi untuk href ini, kita bisa gunakan berpindah ke halaman lain, ke page lain, atau kita juga bisa untuk masuk ke halaman lain. Misalkan saya mau ketika tombol itu diklik, maka nanti dia masuk ke halaman ini misalkan ya, halaman website ini misalkan. Nah, nanti dia masuk ke halaman website ini misalkan. Atau ke UT saja. Nah, misalkan di sini. Oke. Nah, klik ini untuk masuk ke website UT misalkan ya. Nah, di sini kita bisa ganti dengan alamat dari situs lain. Nah, seperti ini. Saya simpan, kita kembali ke sini, kita klik. Nah, ini langsung masuk ke UT ACID. Nah, tapi dia pindah ya. Kalau tidak mau pindah, nanti kita bisa tambahkan di sini atribut baru, namanya target. Targetnya kita buat blank. Nah, kalau kita buat target blank, nanti dia akan, kalau saya klik, nanti dia akan buka tab baru. Nah, jadi yang ini tidak hilang gitu ya, yang ini tidak hilang. Jadi dia buka tab baru di sini. Ya, jadi seperti itu. Kita coba lihat lagi bagian yang lainnya. Nah, kemudian ada image ya, di sini ada image untuk gambar. Kalian bisa pakai tag img. Nah, di sini ya bisa pakai tag image src, misalkan di sini sebentar. Saya coba open image in new tab, bisa nggak ya ini ya? Kita coba dulu ya. Nah, ini gambar UT misalkan. Nah, ini alternatif ya. Di sini saya tambahkan link gambar gitu aja. Link gambar, ini saya tutup aja ya. Alternatif ini gambar logo UT misalkan. Nah, ini alternatif, kalau gambarnya rusak, nanti dia akan menampilkan alternatif ini. Nah, ini dia. Oh, ini nggak perlu ya, sorry. Karena ini pakainya IMG, saya lupa. Nah, seperti ini aja. Nah, ini dia. Ini kita harus tambahkan BR lagi. Ya, ini bukan link ya, jadi tidak perlu pakai ada tambahan apa namanya? Label lagi di sini, jadi tidak perlu karena di sini kita tampilkan gambarnya. Ini gambarnya pakainya IMG src. Alternatif kalau gambarnya rusak ya, misal kita coba ya, misal gambarnya rusak, nah ini dia yang ditampilkan adalah alternatifnya
Jadi kalau misalkan tadi kan harusnya di sini .webp gitu ya, webp. Nah ini gambarnya tampil. Tapi kalau misalkan p-nya saya hapus, seharusnya gambarnya rusak ini. Nah ini dia, gambarnya rusak. Tapi dia menampilkan tulisan alternatif yang saya isi di sini tadi, gambar logo UT. Nah yang ditampilkan di sini. Jadi kalaupun gambarnya tidak ada, kita tahu kalau ini adalah gambar dari logo UT gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kita lanjut lagi bagian berikutnya. Ini saya kasih BR lagi. Nah, berikutnya ada heading ya. Ini ada heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini untuk judul biasanya jadi ada judul, subjudul lagi. H1 itu yang paling besar ya. Misalkan ini saya tulis heading 1 ya. Kemudian ini heading 2. Ini saya coba 3 ya. Sebenarnya ini sampai 5, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Ini heading 2. Kemudian ini saya ganti 2. Jadi kalau misalkan tak buka di sini H2, di sini juga tak tutupnya harus H2 ya teman-teman. Di sini H3, di sini juga harus H3. Ini kalau saya simpan Ctrl S, nanti dia akan menampilkan headingnya. Ini heading yang paling besar, heading 1, heading 2, heading 3. Nanti teman-teman bisa menambahkan heading 4 dan heading 5. Seperti itu. Nah, kemudian P ini untuk paragraf ya. Jadi daripada kalian menuliskan sesuatu kosong seperti ini, lebih baik dibungkus dengan tag gitu. Makanya hadirlah tag P ini gitu ya. Jadi saya buat tag P dulu. Nah, kita buat, saya pakai ini ya, pakai lorem 10 misalkan. Jadi nah ini untuk generate text ya. Jadi lorem itu pakai untuk generate text. Sepertinya punya kalian tidak bisa. Kalau kalian mau pakai itu, nanti kalian bisa download extension lorem di sini. Oh, ini tidak ada. Berarti bisa ya, punya kalian harusnya bisa. Nanti kalian coba saja. Kalau tidak bisa ya kalian cari extensionnya gitu. Sepertinya bisa ya ini ya. Nanti kalian tuliskan saja lorem berapa gitu. Lorem sebenarnya lorem 100 juga bisa, tapi kepanjangan nanti ya datanya, teksnya kepanjangan. Nah ini, jadi nggak usah panjang-panjang kita buatnya. Nah misalkan lorem 10 aja lah ya. Sorry, ini harus gabung lorem 10. Nah ini dia. Nah ini teks ya. Nah teksnya seperti ini hasilnya. Nah jadi tidak ada apa-apa di sini, ya udah teks aja gitu ya. Nah, cuma menampilkan teks gitu. Nah biasanya sorry tadi ini dibungkus pakai paragraf ya. Nah ini tidak ada masalah, tidak ada apapun, ya sudah teks saja. Nah tadi ini akan jadi masalah kalau misalkan kita mau menambahkan misalkan style gitu ya. Misalkan kita mau nambahkan style, colornya kita mau warnanya warna misalkan warna blue gitu. Nah seperti ini. Nah jadi dia warna biru gitu. Ya. Nah makanya kita perlu ada tag gitu ya. Kalau tidak ada tag ya nanti dia kelihatan kurang bagus juga. Kalau saya lihat tidak terstruktur dengan baik gitu ya. Nah nanti akan repot kalau misalkan kita mau customisasi misalkan, mau nambahkan style, mau nambahkan apa lagi misalkan gitu ya. Nanti akan kesulitan kalau misalkan tidak ada tagnya, karena atribut itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi atribut itu harus harus bersamaan dengan adanya tag. Jadi tag baru bisa ada atribut. Tapi kalau misalkannya tagnya tidak ada, ya atribut tidak bisa dibuat gitu ya. Makanya di sini kita direkomendasikan untuk menggunakan tag ketika membuat paragraf atau kalimat atau teks gitu ya. Nah itu untuk P. Nah kemudian kita lanjut lagi yang berikutnya. Nah ini ada subscript ya, kita coba yang subscript ini. Belajar web. Nah ini kelihatan lebih kecil ya kayaknya ya. Subscribe, kita coba yang super sebentar. Subscribe ini saya lupa subscribe ini untuk apa ya.
subscription, subscribe. Kita coba lihat dulu subscription. Coba kita coba yang sub ya. Sub belajar misalkan belajar web 2, yang ini web 1 gitu aja ya. Oh, seperti ini. Oh, oke. Oh iya, ini saya paham. Subscription. Jadi ini untuk membuat pangkat gitu ya, pangkat. Nah, misalkan di sini kita buat A. Nah, A belajar web 1, subscription itu berarti yang di bawah. Kalau superscript ini namanya apa ya? Superscript ya. Superscript ini yang di atas, ini untuk yang pangkat. Kalau misalkan, nah ini biasakan kita nulis apa ya? CO2. Nah, CO karbon karbon monoksida, karbon dioksida ya, CO2 kalau satu monoksida. Nah, seperti ini, CO2. Nah, ini saya bungkus pakai P aja lah ya. Kita buat P. Di sini kita buat slice P. Seperti ini. Nah, ini pangkat ya. Kalau pangkat dia pakai superscript, misalkan 2 P2 pangkat superscript. Sub, enter, tambahkan tutupnya. Oh, ini kok jadi kebanyakan. Nah, di dalamnya kita tambahkan pangkat berapa nih? Pangkat 8 misalkan. Pangkat 7 aja lah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia betul ya. Jadi CO2 sama 27. Jadi kalau intinya untuk membuat teks apa namanya? Setengah karakter di garis tengah ya, garis normalnya gitu. Kalau yang subscription dia di bawah, yang super tadi superscript dia di atas. Nah, ini untuk membuat karbon dioksida misalkan, kalau ini 2 pangkat 7 misalkan seperti itu. Kita lanjut lagi untuk bagian berikutnya. Ada OL sama UL ya. Yang ini order list itu berarti ada angkanya. Kalau UL itu unordered list, berarti dia bullets, jadi dia kayak apa ya, pakai simbol gitu ya. Nah, ini OL sama UL. Ini dua-duanya pakai list deh kayaknya. Kita coba dulu ya. Yang pertama saya pakai OL dulu. OL ada list ya. Dia pasti ada list nih dua-duanya. OL ini order list itu ada urutannya. Misalkan berarti bertingkat ya. Order list itu digunakan untuk data-data yang bertingkat gitu. Data-data yang bertingkat itu contohnya seperti SD gitu ya. SMP, tingkat pendidikan misalkan. Nah, ini kan menunjukkan tingkatan. Ya, SMA lebih tinggi daripada SMP, SMP lebih tinggi daripada SD gitu ya. Nah, itu untuk order list. Kalau UL itu list atau daftar yang menunjukkan tidak adanya tingkatan. Contohnya gender ya. Misalkan saya buat seperti ini, gender itu misalkan gender itu ada 2 ya, ada pria dan wanita. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan kita jalankan, nah seperti ini ya. Kalau yang OL, order list, itu dia menampilkan angka, sedangkan kalau misalkan yang UL, unordered list, itu dia menampilkan simbol. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah meter ya. Meter ini penggunaannya seperti apa ini? Atau kita coba tabel dulu aja ya. Kita coba tabel dulu. Tabel
Nah, tabel ini nanti terdiri dari apa namanya, baris dan kolom ya. Sebentar. Nah, jadi tabel itu nanti elemennya itu ada dua, ada baris dan kolom. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan, jadi seperti ini aja, kita akan buat, sorry bukan BR, kalau tidak salah, dia itu ada TR, TR itu tabel row, ada TR, di dalam TR itu nanti ada TD. Nah, ini dia, TD. Contohnya seperti ini, saya mau buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nggak kelihatan. Ini tabel apa ya namanya ya? Aduh. Tabel border 1. Nah, seperti ini ya, tabel border 1. Ini saya lupa lagi. Ini kita coba dulu style border collapse deh kayaknya. Border collapse collapse. Ya. Nah, seperti ini. Tambahkan width mungkin bisa nggak ya? Width width-nya setengah, berapa persen deh ini ya? 20%. Nah, seperti ini aja lah ya, 20% width-nya atau 10% lah. Ya, tidak dempet-dempet banget. Nah, kayak gini. Align, text align ya. Kita tambahkan dulu text align center. Nah, jadi posisinya di tengah. Oke, seperti itu TD. Kalau kita mau nambah lagi, jadi TR itu merepresentasikan baris ya. Ini baris, kemudian ini kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kita bikin TR lagi. Kita bikin baris kedua. Jadi TR ini menunjukkan baris. Ya, TR-nya ada berapa di sini? TR-nya ada 1. Ya, ini TR buka dan ini TR tutup. Berarti dia ada satu baris. Nah, ini satu baris ini. Dari kiri ke kanan ini namanya baris. Ya, ini ada satu baris. Nah, kemudian kolomnya ada berapa? TD. TD ini merupakan representasi dari kolom. Ya, kolomnya ada 5. Nah, di sini berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana kalau misalkan kita mau menambahkan baris lagi? Ya, kalau mau menambahkan baris lagi, berarti kita tinggal tambah TR lagi di sini. Ya, tambah TR lagi. Nah, kita tambahkan TD-nya. Ya. Kalau misalkan TD-nya cuma 1, berarti nanti barisnya cuma 1. Kolomnya cuma 1. Nah, misalkan di sini 6. 6, di sini 7, di sini 8, ini 9, dan yang terakhir 10. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kita juga bisa menggabungkan kolom ya. Menggabungkan kolom atau menggabungkan baris. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan TD, sebentar, apa ini ya namanya ya? Apa ya? Sebentar. Call apa ya? Call, saya lupa lagi. Sebentar. Sambil mengingat ya, call span ya, call span. Nah, ini call span. Nah, ini kita mau menggabungkan dua kolom, kolom 1 dan kolom 2 menjadi satu, berarti pakai call span. Ada call span, ada row span ya, ini ya kalau tidak salah saya. Nah, ini kita misalkan mau menggabungkan di sini, berarti dia pakai call span. Call span 2. Nah, berarti ini kita komen aja. Nah, jadinya seperti ini. Ya, yang TD2-nya kita komen. Kalau TD2-nya tidak dikomen, nanti dia nambah jadi seperti ini. Dia lewat nih. Ya, karena kita tetap punya 5 di sini, punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga punya 5. Tapi yang di atas ini dia menggabungkan dua kolom menjadi satu. Nah, asumsinya kan berarti tetap 2 gitu kan.
cuman digabungkan. Nah, ini kan tetap dua nih. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi dua kolom dijadikan satu. Nah, jadi asumsinya ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam. Jadi baris atas itu ada enam kolom. Nah, makanya kelebihan ini. Makanya kelebihan satu ini ya. Nah, sedangkan yang bawahnya tetap 5, atas 6, bawah 5. Makanya atasnya kelebihan satu. Nah, gimana supaya misalkan tetap gitu ya. Jadi atasnya 5, bawahnya 5. Nah, ini kita komen aja atau kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, jadi nyambung ini. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita pakai call span. Nah, gimana kalau misalkan kita pakai row span? Jadi kalau row span itu digunakan untuk menggabungkan baris. Ya, kita mau menggabungkan baris. Misalkan saya mau menggabungkan baris, ini saya kembalikan dulu ya. Ini saya kembalikan dulu, atau jangan aja lah ya, jangan, ini saya hapus. Kita gabungkan baris yang lain. Saya mau menggabungkan baris baris ini 5 sampai 10 saya gabungkan jadi satu. Nah, kalau ini kan kolom ya. Kolom 1 sama kolom 2. Kalau ini baris 5 sama baris 10. Nah, kita coba gabungkan baris 5 sama baris 10. Berarti saya bisa pakai TD row span. 2 berarti yang 10 saya hapus. Nah, seperti ini. Ini untuk menggabungkan kolom dan juga menggabungkan baris. Ya, kita bisa menggabungkan kolom dan menggabungkan baris menggunakan perintah call span dan juga row span. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi bagian berikutnya. Row kolom sudah, row itu pakai TR, kolom itu pakai TD. Kita sudah menggabungkan kolom dan menggabungkan baris juga ya, pakai call span dan row span. Nah, selanjutnya, oh tadi meter belum ya. Meter ini untuk apa ini meter ini? Kita coba dulu ya. Meter ini, meternya kita coba di bawah. Atau di atas saja. Kita coba di atas ini meternya. Meter. Oh, nggak ada ini meter. Meter. Oke, meter. Nah, ini dia. Ada meter ya. Kita coba meter. Meter ini kayaknya untuk indikator dia meter ini ya. Ya, coba kita buat meter. Value-nya misalkan 0,6, minnya 0, kemudian di sininya coba kita lihat hasilnya seperti apa. Meter ini untuk pengukuran. Oh iya benar. Nah, ini untuk pengukuran. Bisa untuk progress bar gitu ya. Nah, ini bisa untuk progress bar. 0,6 menyatakan ini adalah 60%. Nah, ini 60%-nya, minimumnya 0. Nanti maksimumnya berapa? Misalkan 1 gitu ya. Nah, atau max-nya 100 gitu. Kalau misalkan 10, ya ini 0,6-nya kecil sekali gitu ya. Nah, di sini. Nah, itu diameter ya. Ini jangan 6 deh ya. Kita jangan 0,6, 6 saja lah misalkan. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk meter ya. Meter itu sepertinya untuk pengukuran. Nah, kita coba lagi pengukuran progress bar juga bisa. Progress bar itu kayak loading gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Berikutnya ini apa ya? Berikutnya kita akan form. Nah, ini untuk membuat form. Form itu formulir ya. Digunakan untuk mengambil nilai yang diinput oleh pengguna di website. Nah, contohnya seperti ini nanti. Ya, kita bisa buat seperti ini saja ya. Nah, ini. Oke. Kita buat tulisan biodata Anda misalkan di sini. Nah, di sini kita buat yang rapi lah ya. Kalau mau buat yang rapi, itu biasanya kita bisa memanfaatkan yang namanya tabel. Nah, jadi saya buat pakai tabel ini. Ini tabel. Tabel di atasnya kita buat pakai TR dulu ya. Nah, ini TR. TR yang atas call span. Aduh, sorry.
call span, oh ini TR nggak ada call span ya, TR tidak ada call span, jadi di bawahnya TRTD ya, TD call span 2, call span 2 aja. Di sini judulnya biodata Anda. Nah, ini dia ya, biodata Anda. Biodata Anda. Biodata Anda. Nah, seperti ini misalkan. Kita tambahkan TR tadi baris, berarti kita tambahkan TR lagi di bawahnya. Di TR ini TR ini biodatanya apa saja tadi ya? Ada nama, berarti saya pakai label di sini, saya pakai TD dulu ya, TD. Ya, ini baris pertama. Jadi kalau kalian lihat nanti hasilnya seperti ini. Oh sorry, ini tabelnya harus saya buat seperti ini. Tabel border 1 style. Kalau tidak saya tambahkan style, itu nanti garisnya seperti ini ya, jadi kurang bagus saya lihat garisnya kalau seperti ini. Nah, ini saya kasih BR dulu aja lah ya, kita kasih BR dulu. Nah, ini stylenya border collapse. Nah, kemudian kita tambahkan width-nya 10%. Kemudian kita tambahkan lagi center ya, text align center. Oh, jangan center lah, text align-nya. Nggak usah center ya, ini aja. Oke, sudah pas biodata Anda. Nah, baris kedua itu nama ya. Kalau kita lihat di sini ada nama. Nah, kalau kita lihat di sini ada nama ya ini ya. Nama. Nanti kita siapkan text box-nya. Nama. Kemudian TD-nya input text ya. Nah, seperti ini. Ini harusnya ada name-nya ya. Name-nya nama. Name ini seperti variabel ya kalau misalkan di bahasa pemrograman. Kita tambahkan lagi TR-nya. TR yang kedua tanggal lahir. Kita tambahkan TD tanggal lahir di sini. Kemudian kita tambahkan TD lagi untuk input date-nya. Input tipenya adalah date time ya. Kemudian tambahkan name di sini. Name-nya adalah tanggal lahir. Nah, untuk penulisan yang di dalam name itu kalau 2 kata itu harus menggunakan underscore ya. Kita tambahkan lagi TR-nya. Yang berikutnya adalah gender. Ya, gender seperti ini. Oke, kita tambahkan TD-nya dulu. Sorry, ini harusnya ada TD. Kita tambahkan gendernya. Gendernya tadi ada 2. Yang pertama, nah ini kita buat seperti ini, input. Sebentar, input type-nya radio. Nah, ini nanti ada value-nya ya. Kalau radio sama checkbox itu ada value-nya. Misalkan ini pria, di sini pria. Jangan lupa kasih BR ya untuk input type yang input type radio. Ini value-nya wanita. Jangan lupa kasih name ya. Name-nya misalkan gender. Nah, kalau tidak ada name-nya nanti dua-duanya bisa dipilih ini. Radio button itu kan seharusnya hanya pilih salah satu gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada name-nya, nah name-nya harus dibuat sama ya, sama-sama gender. Kalau beda, ini nanti bisa dipilih keduanya. Nanti kita coba ya. Oke, TR lagi untuk tombol. Nah, TR-nya lagi untuk tombol.
tombolnya itu hapus dan kirim. Kita kasih TD. Di sini saya tambahkan call span 2, tombol yang pertama, button simpan, tombol yang kedua, button hapus. Nah, ini button type, yang ini submit, yang kedua tipenya reset ya. Nah, type-nya reset. Oke, kalau kita lihat hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini jauh lebih bagus ya kalau kita lihat. Di sini nanti bisa untuk mengisi nama, tanggal lahir kita di sini. Oh, ini tipenya date. Nah, tipenya date. Di sini nama, di sini tanggal lahir, misalkan ini bisa diubah ya. Nah, di sini nanti tanggal lahirnya berapa, misalkan 2010, misalkan Januari tanggal 1 misalkan. Nah, ini pria. Oh, wanitanya belum saya tambahkan labelnya. Di sini harusnya ada wanita. Nah, seperti ini. Nah, ada wanita. Nah, ini kita hanya bisa milih salah satu. Nah, tapi nanti beda kasus kalau misalkan di sini namanya beda. Yang atas misalkan gender 1, yang bawah kalian buat gender 2. Nah, ini kalau seperti ini bisa dipilih dua-duanya. Ya, pria sama wanita. Nah, itu bisa dipilih dua-duanya. Nah, makanya penamaannya itu haruslah sama gitu ya. Kalau misalkan kedua radio button ini hanya bisa dipilih salah satu, berarti name-nya itu harus sama. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa hapusnya nanti untuk reset data ya. Oh, ini nggak bisa hapus ya dia. Harus pakai input. Coba kita coba dulu ya, sebentar. Oh, ini nggak bisa. Nanti aja ya kita coba untuk yang button type preset. Ini di dalam, oh ini belum ada formnya, pantesan ya. Ini belum ada formnya ya. Kita ini dulu. Oke, Ctrl X ya. Jadi tabel, setelah tabel baru form. Nah, ini dia form actionnya belum ada, metodenya mungkin saya pakai yang post dulu aja ya, post. Nah, di dalam formnya baru kita paste yang tadi. Nah, ini pantesan dia tidak bisa ya. Nah, sama saja sebenarnya. Kalau misalkan saya isi ini, saya hapus. Nah, ini bisa ini ya. Tuh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi jangan lupa pakai form. Jadi jangan cuma tabel. Tapi kok tadi saya pakai tabel. Nah, kenapa saya pakai tabel? Tabel ini sebenarnya untuk membuat form kita itu terlihat lebih rapi. Nah, kalau kalian tidak menggunakan tabel, nanti tampilannya tidak rapi gitu ya. Karena kita tidak pakai CSS. Ya, jadi kalau misalkan kalian tadi tidak pakai form, tampilannya nanti seperti ini. Kalau kalian tidak pakai tabel, tampilannya seperti ini. Tampilan formnya. Ya. Tapi namanya buat form itu wajib menggunakan tag form juga gitu. Kalau tidak ada tag formnya, kita tidak bisa kirim data ini nantinya. Ya. Jadi tag form ini wajib. Sedangkan tabel ini opsional, boleh pakai, boleh tidak. Kalau mau cepat-cepat jangan dipakai, tapi kalau mau tampilannya bagus dan menikmati codingannya gitu ya, kalian menikmati belajar codingnya, nah kalian bisa menggunakan tabel seperti ini. Jadi tabel ini, sekali lagi, tabel ini hanya untuk tampilannya saja. Jadi boleh digunakan, boleh tidak. Makanya tadi untuk bisa menggunakan TR sama TD ini ya kita harus pakai tag tabel di atasnya, karena TR sama TD ini adalah elemen dari tabel gitu. Ya. Sedangkan form, jadi sebenarnya tabel sama form itu tidak ada hubungannya. Ya. Jadi kalau mau buat formulir wajib menggunakan form. Ya, tapi nanti kalau misalkan kalian mau menampilkan data-data itu wajib menggunakan tag tabelnya.
Ya, seperti itu. Nah, silakan nanti dipelajari lagi untuk bagian-bagian yang lainnya, ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi sudah selesai ya di sini. Nah, ini slide terakhir kita sudah selesai. Demikian ya teman-teman untuk apa namanya web kita di pertemuan kali ini, web satu kita. Nah, sampai ketemu lagi di web berikutnya ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.